Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Khairia dengan NPM 19103037 dari Pendidikan IPA 1 akan memaparkan presentasi dari proposal penelitian dengan judul Pengaruh Media Video Pembelajaran Anime Cell at Works terhadap pemahaman peserta didik pada materi sistem peredaran darah. Nah, pada presentasi kali ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, selanjutnya kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan di Indonesia, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, stigma peserta didik tentang belajar IPA sulit dan juga membosankan, kurangnya media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta penggunaan video pembelajaran sebagai media yang inovatif dan kreatif. Identifikasi masalah pada penelitian kali ini yaitu pemanfaatan media berupa LCD yang belum maksimal dimanfaatkan oleh guru. Selanjutnya, kurangnya pemahaman siswa dalam menerima materi karena kurangnya motivasi belajar akibat media yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran anime Cell at Works terhadap pemahaman peserta didik pada materi sistem peredaran darah manusia. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran anime Cell at Works terhadap pemahaman peserta didik pada materi sistem peredaran darah manusia. Manfaat penelitian yang ingin dicapai yang pertama yaitu manfaat teoritis, memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat praktis yaitu meningkatkan motivasi belajar pada siswa dan memberikan pengetahuan bagi guru. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada deskripsi teori. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah kegiatan sistematis dengan komponen pembelajaran yang saling berkaitan dan teratur, komplementer, serta berkesinambungan. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses belajar dengan aspek penting berupa proses bagaimana seseorang peserta didik dapat aktif mempelajari materi yang disajikan hingga dapat dikuasai dengan baik. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Menurut Umar Hamalik 2003, komponen pokok pada kegiatan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, materi pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran, sarana pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Masing-masing komponen akan saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga pesan tersebut dapat memberikan rangsangan kepada penerima berupa pikiran, perasaan, perhatian, serta minat kepada peserta didik agar proses belajar mengajar dapat terjadi. Kegunaan media pembelajaran menurut Sadiman Arif ialah memberikan penjelasan terhadap penyajian pesan atau materi agar tidak terlalu bersifat verbalitis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia, mengatasi sikap pasif pada peserta didik, memberikan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama, serta memberikan rangsangan yang sama antar satu siswa dengan siswa yang lain. Jenis-jenis dari media pembelajaran yang pertama yaitu media audio motion visual, media audio still visual, media audio semi-motion, media motion visual, media still visual, media audio, dan media cetak.
Menurut Sujana dan Rifai, ciri-ciri media pembelajaran yang baik yang pertama yaitu dipilih atas dasar tujuan instruksional yang ditetapkan serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, dapat mendukung isi pembelajaran, mudah didapatkan, dapat digunakan dengan mudah oleh guru, serta sesuai dengan taraf atau proporsi berpikir siswa. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap media pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor guru. Dalam hal ini, hendaknya guru memiliki strategi dan inovasi dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu faktor peserta didik berupa latar belakang siswa serta sifat siswa yang berbeda antar satu siswa dengan siswa yang lain. Faktor sarana dan prasarana berupa segala sesuatu yang dapat mendukung proses pembelajaran. Faktor lingkungan yaitu berupa jumlah siswa dalam kelas dan circle atau lingkungan yang dimiliki oleh siswa. Posisi media pembelajaran merupakan komponen penting dari sistem pembelajaran. Dengan media pembelajaran, maka komunikasi antara guru dengan peserta didik dapat terbentuk dengan mudah, serta digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa terkait dengan informasi pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk karakteristik media video pembelajaran, menurut Cepi Riana 2007, yang pertama, mampu mempresentasikan isi dengan jelas. Selanjutnya, memiliki pesan yang jelas, dapat berdiri sendiri, mudah digunakan, menggunakan video dengan kualitas yang tinggi, serta dapat digunakan secara klasikal maupun individual. Kelebihan media video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ialah memiliki ukuran yang fleksibel, dapat diatur sesuai kebutuhan, merupakan bahan ajar non-cetak dengan informasi yang lugas, karena dapat disajikan secara langsung kepada siswa, serta dapat menambah pengalaman pembelajaran pada siswa. Nah, Anime Cell at Work sendiri merupakan anime yang memiliki latar belakang cerita mengenai sel-sel dalam tubuh manusia. Serial anime ini merupakan adaptasi dari karya Akane Shimizu. Alur cerita dalam anime ini merupakan aktivitas yang terjadi di dalam tubuh manusia dengan karakter utamanya yang merupakan representasi dari sel darah merah dengan tugas yaitu mengantarkan oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah tokoh yang berperan sebagai sel darah merah, dan ini adalah tokoh yang berperan sebagai trombosit. Dalam South China Morning Post menyatakan bahwa serial Anime Cell at Work telah mampu membantu guru dalam bidang biologi untuk memberikan gambaran terkait sistem kerja tubuh. Pembelajaran IPA di SMP seperti yang kita ketahui seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan kurang diminati, masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, kurangnya pemanfaatan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran, serta media yang digunakan dalam pembelajaran IPA adalah berupa media seperti ceramah, media cetak seperti buku, sehingga kurang dapat memberikan pengalaman belajar yang baru kepada siswa. Dalam materi sistem peredaran darah, yang pertama yaitu terdapat fungsi darah. Fungsi darah yaitu mengangkut oksigen dan sari-sari makanan, mengedarkan hormon, membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang akan dilakukan oleh sel darah putih, mengatur suhu tubuh, mengangkut karbon dioksida yang terdapat di dalam tubuh, serta membuang zat sisa ke ginjal dan kulit. Nah, berikut adalah tabel perbedaan dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua, yaitu sistem peredaran darah kecil
dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah ketika darah yang miskin kandungan oksigen akan keluar dari bilik kanan jantung, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, dan selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen dari kapiler darah yang terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah yang kaya oksigen akan keluar dari paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah di mana darah yang kaya akan oksigen akan keluar dari bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Dari arteri ini, darah akan mensuplai oksigen dan juga zat-zat lain ke dalam sel tubuh. Bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Tempat penelitian yang akan digunakan atau lokasi yang akan digunakan yaitu di SMP Negeri 2 Mojo Tengah yang terletak di Desa Candirejo, Mojo Tengah, Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode eksperimen, meliputi pengaruh media video pembelajaran Cell at Works pada materi sistem peredaran darah. Permasalahan yang diangkat ialah pemanfaatan media dan pemahaman siswa dengan menggunakan dua kelompok uji, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan variabel terikatnya yaitu pemahaman siswa pada materi sistem peredaran darah. Untuk populasi yang akan dijadikan subjek dalam penelitian yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Mojo Tengah dengan beragam latar belakang. Sampel yang akan digunakan yaitu kelas 8A dan juga 8B sebanyak 52 siswa sebagai kelas kontrol dan juga kelas 8C dan juga D sebanyak 48 siswa sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penelitian yang akan digunakan ialah menggunakan angket, instrumen tes, dan observasi pada siswa. Selain itu juga terdapat teknik yaitu wawancara. Nah, ini adalah daftar pustaka yang peneliti gunakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.